Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustadz mengucapkan ahlan wa sahlan bagi siswa-siswi baru di kelas 7 SMP Islam Ulun Nuha, dan selamat datang di ajaran baru. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, pada hari ini kita bertemu secara virtual di pembelajaran IPA Sains. Sebelumnya perkenalkan dengan Ustadz Roy di sini sebagai guru sains IPA SMP Islam Ulun Nuha kelas 7. Baiklah, untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, marilah kita bersemangat diri ya dengan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkannya. Semangat ya anak-anak Ustadz semua. Insya Allah semangat luar biasa. Baik, pada hari ini kita akan membahas pelajaran kelas 7 IPA Sains di semester 1, yaitu bab tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, adapun pertemuan perdana hari ini, anak-anak yang soleh, hari ini kita akan membahas tentang penyelidikan IPA, ya. Nah, adapun topik yang disajikan pada hari ini adalah yang pertama, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Nah, kira-kira kenapa kita harus membahas penyelidikan IPA ya? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ketika mendengar pelajaran IPA, apa yang ada di benak anak-anak Ustadz semua? Mungkin ada yang berpikir IPA itu adalah pelajaran tentang alam ya. Nah, ada juga dalam pikirannya IPA itu adalah pelajaran tentang penyelidikan. Atau ada yang berpikir bahwasanya IPA itu adalah pelajaran tentang praktek percobaan. Nah, semua itu nanti akan terjawab pada hari ini. Ya. Untuk yang kedua, nanti kita akan membahas kegunaan mempelajari IPA. Apa gunanya untuk belajar IPA? Ya. Nah, jadi sesuatu hal itu harus kita kerjakan yang ada manfaatnya. Ya. Kenapa? Harus ada manfaatnya. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat hal yang sia-sia. Oleh sebab itu, pada hari ini Ustadz juga akan memaparkan ya apa manfaat dari belajar IPA seperti itu. Nah, yang ketiga, hari ini juga kita akan membahas objek apa yang dipelajari dalam IPA. Ya, objek apa yang dipelajari dalam IPA? Apa itu objek? Nah, nanti akan Ustadz jelaskan terkait mengenai apa itu objek. Baik, anak-anak yang soleh, siap untuk belajar IPA dengan semangat? Insya Allah ya, harus semangat. Menjadda wajada, luar biasa. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, metode ilmiah dalam penyelidikan. Nah, jadi tadi Ustadz sudah menyampaikan, di IPA mungkin ada yang berpikir tentang IPA ini banyak percobaan, IPA ini melakukan penelitian. Ya, benar sekali, itu adalah salah satu bagiannya. Nah, pada hari ini ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait mengenai metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Ada 3, anak-anak Ustadz, diingat ya, ada 3 metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Yang pertama, metode ilmiahnya adalah pengamatan. Nah, pengamatan ya berarti juga mengamati.
Nah, bahasa ilmiahnya orang juga menyebutnya observasi, mengobservasi, mengamati, ya. Nah, dalam mengamati kita membutuhkan yang namanya panca indera. Panca indera, apa arti panca? Artinya 5. Berarti 5 indera. Mungkin ada yang inderanya 6, 7, 8? Tidak ada ya? Baik. Panca indera yang digunakan untuk pengamatan diantaranya adalah mata. Ya, mata untuk apa? Untuk mendengar atau untuk melihat? Untuk melihat. Mata untuk melihat. Hidung untuk pembau, ya. Nah, apakah pembau harum, ya, atau pembau yang lainnya. Selanjutnya lidah. Lidah adalah indera untuk, ya, masya Allah, anak Ustadz ya, jawab ya, yang di rumah ya, untuk perasa, ya, apakah merasakan pahit, ya, merasakan asam, merasakan asin, atau merasakan manis, ya. Selanjutnya indera telinga. Telinga untuk apa, anak-anak Ustadz? Untuk mendengar, ya, masya Allah. Dan kulit untuk peraba, apakah merasakan halus, merasakan kasar. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari cara untuk mengamati. Anak-anak Ustadz, selain menggunakan panca indera, termasuk juga melakukan pengukuran dengan alat ukur, ya, pastinya alat ukur yang sesuai. Contoh, kita mengukur berat badan menggunakan timbangan, ya. Ini biasanya selama lockdown pandemi corona ini, ya, kalau di rumah nih kebanyakan makan, ya, sehingga berat badannya bertambah. Jangan lupa tuh ukur berat badannya, ya, jangan sampai terjadi obesitas, ya. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, ya. Maka berdoa, olahraga itu sangat penting sekali, ya, anak-anak Ustadz semuanya. Jangan kerjaannya tidur, aduh, ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah belajar daring, ya. Nah, nanti setelah belajar menghafal Quran dan sebagainya. Baik. Adapun tujuan pengamatan ini dilakukan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari apa yang kita selidiki. Itu yang pertama, ya, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Selanjutnya anak Ustadz, metode yang ilmiah yang kedua yaitu membuat inferensi. Pernah dengar atau belum istilah inferensi? Atau ada yang tahu? Nah, inferensi artinya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kalau membuat perkiraan ada istilahnya disebut juga dengan hipotesa, ya. Nah, itu membuat perkiraan. Nah, jadi apa yang kita selidiki itu dan sudah kita amati, selanjutnya membuat inferensi, merumuskan, kita jelaskan, ya. Oke, baik anak Ustadz semuanya, kita lanjutkan metode ilmiah yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan berasal dari kata komunikasi, berarti menyampaikan. Nah, di sini mengkomunikasikan hasil penyelidikan dapat berupa lisan maupun tulisan, ya, baik secara langsung dengan lisan maupun dengan tulisan. Kalau sekarang ini berbagai macam media, apakah dengan rekaman record, ya, atau dengan tulisan, apakah di melalui media internet, ya, media koran dan selain sebagainya. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, biasanya tadi hasil dari penyelidikan itu disajikan dalam bentuk tabel. Ada yang bentuk tabel, ada yang grafik,
ada yang gambar, atau bahkan perpaduan dari bentuk-bentuk tersebut, ya. Nah, baik, anak ustadz semuanya dapat kita simpulkan untuk 3 macam ya metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Kita ulangi, ada 3. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Jadi jangan dilupakan ya, ada 3 metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Baik anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan mempelajari IPA. Nah, sesuatu itu harus ada gunanya. Sesuatu itu harus ada manfaatnya. Ada yang tahu anak ustadz semua apa kira-kira mempelajari IPA? Mungkin punya jawaban sendiri, nanti dipikirkan ya. Baik. Yang hari ini ustadz jelaskan, ya, kegunaan mempelajari IPA adalah yang pertama, dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Nah, jadi anak-anak ustadz dengan belajar IPA, ia memahami, contoh ya, ia memahami buang sampah sembarangan itu menyebabkan kerusakan lingkungan, ya. Dengan membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Ternyata membuang sampah itu adalah perbuatan buruk, perbuatan dosa. Nah, dengan memahami hal tersebut, maka ia mengetahui ternyata guna belajar IPA itu seperti itu. Ya. Nah, khususnya di masa pandemi ini, ya, virus corona dapat menular secara langsung, ya, dari misalnya berjabat melalui jabat tangan, ya, atau kita memegang benda yang dipegang oleh orang yang terinfeksi virus. Nah, dengan mempelajarinya, ya, ia mengetahui dan memahami ternyata manfaat dari belajar itu inilah dia. Nah, oleh sebab itu, anak-anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kegunaan mempelajari IPA itu sangat penting sekali. Yang pertama adalah dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, kegunaan mempelajari IPA adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan mempelajari IPA, kita mengetahui bagaimana kipas angin bisa berputar, ya. Nah, untuk bagaimana cara melestarikannya, bagaimana proses pembuatannya, itu membuat karya-karya yang inovasi. Nah, untuk sebagian orang menambah kualitas hidupnya. Selain menambah iman dan takwanya kepada Allah, juga secara ya dunia membantunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, selain itu, ia tahu bagaimana penciptaan pelangi, ya, bagaimana peristiwa hujan misalnya, bagaimana matahari cahayanya sampai ke bumi. Nah, dengan mempelajari IPA, menambah rasa cintanya dan rendah hatinya, ya, terutama cinta kepada Allah, ya, atas apa yang menjadi ciptaan Allah, sejagat raya yang luar biasa ini, ya. Nah, dengan menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu berarti orang yang berkualitas. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan permasalahan. Dan yang keempat, dapat berpikir logis dan sistematis. Nah, mudah-mudahan anak-anak ustadz semuanya yang mempelajari IPA dengan baik dan benar akan mendapat kegunaan dan manfaatnya, ya. Nah, jangan nanti kita udah belajar IPA, udah tahu bagaimana cara menjaga lingkungan supaya bersih, tetapi ada sebagian orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Jangan seperti itu. Nah, orang yang sudah belajar IPA, ia mengetahui mana baik, mana buruk, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Nah, kesemuanya itu tidak lain, ya, kita pelajari untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke sub selanjutnya, yaitu objek yang dipelajari dalam IPA. Nah,
Apa objek yang dipelajari dalam IPA? Nah, apa sih objek yang dipelajari itu? Apa sih objek? Nah, sekarang kita harus paham dulu apa itu objek. Nah, jika ada sebuah kalimat seperti ini, Ustadz bacakan. Bapak Profesor sedang meneliti virus di laboratorium. Nah, Bapak Profesor sebagai pelaku dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan subjek, ya. Nah, sedang meneliti perbuatan, pekerjaan berarti predikat, ya. Sedang meneliti virus. Virus adalah benda yang diteliti, objeknya. Nah, sedangkan di laboratorium merupakan keterangan tempat. Nah, sekarang sudah paham ya apa itu objek. Objek adalah benda yang diteliti. Nah, benda yang diteliti atau objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, dari mulai bagian terkecil berupa atom, ya, hingga galaksi di jagat raya. Nah, ya, kita pelajari atom itu adalah unit terkecil penyusun benda, ya. Nah, sampai sejagat raya dipelajari dalam IPA. Nah, bagaimana bumi, bagaimana benda-benda langit lainnya, bagaimana matahari. Nah, itu yang menjadi objek dalam sains. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan kembali pada pertemuan hari ini. Yang pertama, untuk metode ilmiah dalam penyelidikan IPA itu ada 3. Yang pertama adalah pengamatan menggunakan panca indera. Yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Apa yang dikomunikasikan? Hasil penyelidikan tersebut. Itu adalah sub yang pertama, harus diingat, ya. Dan yang selanjutnya, kegunaan mempelajari IPA dapat memahami berbagai hal di sekitar kita, dapat meningkatkan kualitas hidup, dapat menyelesaikan masalah, dapat berpikir logis dan sistematis. Dan yang terakhir adalah objek yang dipelajari dalam IPA, yaitu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Barakallahu fikum. Baik anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian materi pada hari ini. Jangan lupa ya, teruslah semangat dalam belajar untuk menjadi yang pribadi yang rabbani, ya, dengan rajin belajar, tentunya khususnya untuk kalian yang baru masuk di kelas 7 ini, ya. Terus picu semangatnya untuk menjadi yang terdepan walaupun di kondisi corona ini, kondisi pandemi ini. Diharapkan anak-anak Ustadz semua tetap terus semangat, ya, dalam menimba ilmu, dalam beribadah, dalam membantu orang tua di rumah, ya, menjadi manfaat dari pelajaran IPA. Salah satunya untuk memahami keadaan sekitar. Kalau di rumah ada pekerjaan, dibantu orang tuanya. Demikianlah bermanfaat apa yang ia pelajari, ya. Ada yang berserakan di rumah, disusun. Ada piring kotor, dibersihkan supaya tidak ada kuman, ya. Nah, demikian Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa kerjakan satu soal latihan di halaman 29 bagi yang sudah punya buku, ya. 29 nomor 1. Bagi yang tidak punya buku, Ustadz bacakan. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi objek pengamatan IPA? Sekali lagi, apa yang menjadi objek pengamatan IPA? Kenapa sih soalnya ini? Ya karena soal ini biasanya masuk dalam ujian akhir, baik ujian PAS maupun nanti ujian nasional. Mudah-mudahan insyaallah, ya. Semoga bermanfaat. Menjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.